Lanjut kita dengarkan kini Audiotune Lovers bab 63 masih dalam Sang Pewaris Tunggal. Kali ini judulnya adalah Kawan Jadi Lawan. Apa yang ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama, mari kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 1.50 dini hari. Jadi sudah hampir 1 jam 50 menit pertempuran dan pengepungan itu berlangsung. Udara dingin yang berhembus pada dini hari itu tidak lagi dirasakan oleh mereka. Karena mereka semua tidak memikirkannya lagi. Mereka terutama anggota Kalajengking Merah saat ini sedang harap-harap cemas. Apakah nyawa mereka juga akan diambil oleh orang-orangnya Iron dan yang lain? Di samping lelah dan mengantuk, mereka juga takut terhadap situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Mau melarikan diri tidak akan mungkin. Mau melawan, apalagi. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan menunggu. Hampir 10 menit ketegangan itu berlangsung dan tepat pukul 2 dini hari Iron membuka suara. "Apakah pertikaian ini akan kita lanjutkan, John?" ucap Iron mengintimidasi. "Aku tidak berani, Tuan. Atas nama seluruh anak buahku dan dengan kesadaran sendiri, aku menyatakan tunduk kepada Tuan, tapi tidak kepada Brandy," ujarnya memilah-milah. "Kenapa seperti itu?" tanya Iron keheranan. "Kekuatan Tuan sudah tidak bisa diukur lagi. Apalagi tuan muda kalian. Tapi Brandy kekuatannya hampir seimbang denganku. Aku akan menyerah secara total jika Brandy bisa mengalahkan Rick malam ini," ucapnya mengisyaratkan tantangan kepada Brandy. Iron dan yang lain otomatis melihat ke arah Brandy yang saat itu kelihatannya sangat gusar dan marah. Hal itu terlihat karena dia sedang mengepalkan tangannya erat-erat. "Jika Tuan mengizinkan, aku ingin menghajar John Scorpy, bekas anak buahku yang kurang ajar itu," ucap Brandy terus terang. "Oh, tentu saja. Jika salah satu dari kalian kalah, maka kalian harus dinyatakan tunduk kepada orang yang telah mengalahkan kalian itu. Aku izinkan kalian mengadu kekuatan dan kalian boleh menggunakan senjata apapun kecuali senjata api. Kalau bisa jangan sampai ada pembunuhan lagi," ucap Iron tegas. "Kami tidak bisa menjamin, Tuan, kalau kami tidak akan saling melukai. Jika keadaan mendesak maka terpaksa kami akan membunuh satu sama lain," jawab John sudah mulai gusar atas pernyataan dari mantan bosnya itu. "Baiklah kalau begitu, dan kalian dengarkan baik-baik. Adu kekuatan ini adalah sebagai penentu dan pelengkap penyerahan diri kalian secara total. Jika salah satu dari pemimpin kalian itu mati, maka otomatis bekas anak buahnya akan menjadi anak buah orang yang mampu melukai atau membunuh tuan kalian itu. Sekarang semuanya menepi agar tersedia lapangan yang cukup luas untuk mereka adu kekuatan malam ini," ucap Iron mengakhiri perkataannya. Serentak mereka bergerak ke kanan dan ke kiri membentuk 2 kelompok besar tapi masih tetap membentuk lingkaran. John dan Brandy sekarang berada di tengah-tengah lingkaran itu, masing-masing seperti sedang bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Beberapa saat mereka masih berputar-putar di tengah lapangan itu untuk mengetahui tingkat kekuatan dari lawannya masing-masing. Setelah 1 menit berputar-putar dan mengamati kekuatan lawan, tiba-tiba John mengambil inisiatif untuk memulai penyerangan. Kaki kirinya dimajukan ke depan dan sedikit ditekuk. Sedangkan kaki kanannya dicondongkan ke belakang, sementara tangan kirinya diangkat sejajar dengan dadanya, dan tangan kanannya mengepal sedikit di atas pinggang, seperti mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Sedangkan Brandy tidak melakukan persiapan apapun
dia hanya berdiri santai sambil menunggu serangan yang akan dilancarkan oleh John tersebut. Melihat lawannya tidak siap dan hanya berdiri santai membuat John menjadi marah. Dengan sigap dia mendorong tubuhnya ke depan mendekati Brandy. Begitu jaraknya tinggal 1 meter, tiba-tiba dia bergerak ke samping kiri Brandy dan menghadap ke pinggangnya. Pukulan keras segera dilancarkan ke pinggang Brandy yang saat itu sedikit kebingungan. Karena melihat John tiba-tiba menghilang, lalu sedetik kemudian telah berada di samping kirinya. Pukulan yang dilancarkan oleh John tersebut sebenarnya cukup kuat dan mematikan. Tapi dengan entengnya pukulan tersebut ditahan oleh Brandy. Menggunakan tangan kanan, akibatnya dua kekuatan tidak seimbang saling beradu. Tapi karena posisi John lebih menguntungkan daripada posisi Brandy, tubuh Brandy sedikit terdorong ke samping. Tangan kanannya merasa ngilu karena menangkis pukulan dari John tersebut. Melihat lawannya terdorong sedemikian rupa, membuat John menjadi lebih bersemangat. Serangan pertamanya telah berhasil mencederai tangan Brandy walau hanya sekedar ngilu. Sekali lagi, John bergerak dengan cepat ke arah Brandy dan melancarkan tendangan kaki kanannya ke arah dada lawan. Tinggal sejengkal lagi serangan itu sampai, Brandy kembali menahan tendangan tersebut dengan tangan kanannya. Lagi-lagi tubuh Brandy terdorong mundur akibat tendangan yang cukup kuat tersebut, walau tidak sampai mengenai tubuhnya. Tak kusangka kepandaianmu sekarang sudah meningkat dengan pesat. Dulu dalam latih tanding kau tak pernah bisa mengalahkanku. Tapi sekarang kau telah berhasil membuatku terdorong mundur sampai 2 kali. Hebat, hebat, ujar Brandy kagum. Itu belum seberapa. Serangan yang kulancarkan itu baru permulaan. Jika seranganku itu kunaikkan menjadi level 3, maka tubuhmu tidak akan berbentuk lagi, ucapnya dengan sombong. Oh ya? Aku ingin melihat bagaimana serangan yang sangat menakutkan itu akan mengenaiku, jawab Brandy meremehkan ucapan lawannya. Kurang ajar, ternyata dari dulu dan sekarang kau masih tetap sombong dan selalu menganggap kau sangat kuat, ucap John geram. Kali ini aku, John, tidak akan mengalah dan tidak akan kalah darimu. Aku bersumpah akan menghancurkanmu sampai tidak tersisa malam ini, sambungnya lagi. Jangan banyak omong. Ayo sekarang keluarkan jurus terampuhmu itu. Aku ingin merasakan bagaimana hebatnya seranganmu tersebut, jawab Brandy enteng. Baik, lihatlah ini, ucap John singkat sambil bergerak. Dengan langkah zigzag, John mengitari tubuh Brandy. Gerakannya semakin lama semakin cepat hingga membuat tubuh Brandy limbung karena bergerak begitu arah angin yang diciptakan oleh pergerakan John tersebut. Kali ini Brandy benar-benar kebingungan. Dia tidak bisa mendeteksi keberadaan John lawannya itu. Setelah dirasa cukup, John menghentikan gerakannya, kemudian dengan secepat kilat bergerak ke belakang Brandy, lalu melancarkan serangan ke arah punggungnya. Brandy yang tidak menyadari serangan tiba-tiba tersebut karena gerakan John yang begitu cepat, tidak bisa mengantisipasi serangan itu. Akibatnya, punggung Brandy terkena pukulan yang cukup keras dari John. Kali ini bukan saja membuat tubuh Brandy terdorong atau mundur, tetapi membuat tubuhnya terjatuh ke tanah dan berguling-guling sejauh 3 meter. John yang melihat serangannya berhasil tidak mau membuang kesempatan baik itu. Dia kembali bergerak mendekati tubuh Brandy yang sedang berguling-guling di tanah. Kemudian dia melompat setinggi 2 meter di atas tubuh Brandy dan mengarahkan kaki kanannya ke bawah. Tetapi sayang, serangan itu tidak mengenai sasaran.
karena Brandy sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Dengan terus berguling di tanah dan bergegas meloncat begitu dia bangun, tendangan John yang diarahkan ke tubuh Brandy tadi tidak mengenai sasaran, malah meninggalkan jejak retakan tanah yang lumayan besar. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Jika saja Brandy tidak segera menghindar tadi, maka sudah bisa dipastikan tubuh Brandy akan cedera parah. Brandy yang melihat retakan tanah tersebut juga terkejut. Dia bergidik ngeri membayangkan jika tendangan itu mengenai tubuhnya. Kali ini dia tidak mau menganggap remeh John lagi. Brandy segera merilis keahlian puncaknya untuk membalas serangan dari John yang lumayan kuat itu. Brandy mengepalkan tangannya ke depan dengan kekuatan penuh dan John juga mengepalkan tangannya serta diarahkan ke depan juga. Sejurus kemudian 20 pukulan yang cukup kuat itu beradu yang mengakibatkan tubuh keduanya terdorong ke belakang. Tubuh John terdorong sejauh 3 meter, sedangkan Brandy hanya terdorong sekitar 1 meter. Itu menandakan bahwa kekuatan fisik Brandy lebih kuat daripada fisiknya John. Walaupun hanya mempunyai 1 tangan, tapi Brandy cukup kuat juga pertahanannya. Menyadari serangan terkuatnya tidak berhasil dan malah bisa ditangkis oleh Brandy, membuat rasa percaya diri John mulai luntur. Kalau tadi dia mendominasi keadaan, sekarang sepertinya dia harus berpikir ulang. Jika ingin melakukan serangan lagi, John kelihatan gugup. Brandy yang melihat kegugupan lawannya itu berinisiatif untuk menyerang duluan. Brandy yang bertubuh tegap itu berkelebat ke arah John dengan mengarahkan jab tangan kanannya. John hanya bisa bertahan dengan mengelak ke kanan dan ke kiri saja. Hampir 1 menit Brandy melancarkan jab tangan kanan hingga di menit ke-60 pukulan tangan kanan Brandy berhasil masuk ke wajah John hingga membuatnya berpaling. Ketika wajahnya berpaling itulah Brandy sekali lagi melancarkan pukulan keras ke wajah John. Pukulannya telak mengenai sasaran hingga membuat kepala John sedikit pusing. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Brandy. Jab-jab tangan kanannya terus-menerus masuk ke wajah John juga dadanya. Kali ini Brandy yang menguasai keadaan. Tubuh John limbung akibat terkena jab-jab kuat dari tangan kanan Brandy. Melihat John sempoyongan seperti itu, Brandy segera merilis kekuatan puncaknya dan berlari dengan cepat ke arah John, serta melayangkan pukulannya ke bawah dagunya hingga membuat tubuh John sedikit terangkat ke atas. Akibat terkena pukulan yang sangat kuat tersebut, tubuh John ambruk ke tanah, menggelepar-gelepar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Melihat pertempuran itu sudah selesai, Iron maju melangkah mendekati tubuh John yang sedang terkapar diam di tanah, memeriksa sebentar lalu berkata, "John telah mati, maka pemenangnya adalah Brandy. Mulai saat ini hanya ada 1 organisasi yang memegang kekuasaan jalanan, yaitu Elang Hitam. Berdasarkan ketentuan, karena bos kalian telah kalah, maka mulai saat ini kalian adalah anggota dari Elang Hitam. Jika ada yang keberatan akan berhadapan denganku," ucap Iron tegas. Eti Sulistyowati akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya Audiotune Lovers. Please wait for me, don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.